Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Pagi, Semuanya, Pastor. Baik-baik. saya yakin semuanya baik-baik semuanya ya. Welcome semuanya, selamat datang juga saudara yang mungkin pertama kali hadir bersama-sama kami di ibadah online Equination Indonesia di Yogyakarta. Baiklah, saya mulai share screen saya, melanjutkan seri khotbah yang terakhir, minggu terakhir, dari seri khotbah Trustworthy, atau kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, trustworthy itu dapat dipercaya atau layak dipercaya. Nah, sambil saya mempersiapkan slide-nya, sebentar saya harus cari dulu lokasinya. Bapak Ibu, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung bulan Mei, dan kita ada dalam minggu depan kita sudah memasuki di dalam bulan Juni, ya, pertengahan tahun. Tidak terasa ya Bapak Ibu saudara sekalian bahwa sejauh ini Tuhan sudah membawa kita dalam perjalanan hidup kita, dan sampai hari ini seperti yang saya lihat di screen, Bapak Ibu Saudara semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak kekurangan hal-hal yang baik. Saya menyadari itu sudah sepatutnya karena kasih karunia Tuhan semata-mata yang bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti saya katakan, kita sudah sampai di penghujung atau di minggu ke-6 dari seri khotbah Trustworthy yang diambil dari kitab Yesaya dari pasal 1 sampai 12. Studi kitab Yesaya dari pasal 1 sampai 12, dan mari kita memperhatikan slide presentasi berikut ini. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa dilihat gambar dan suara saya dengan jelas? Bisa tunjukin tangannya supaya saya bisa make sure bahwa Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya dan gambar presentasinya dengan baik. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, di minggu ke-6 ini judul khotbahnya God's Remnant. God's Remnant diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah yang tersisa miliknya Allah. Ya, remnant itu yang tersisa, yang sisa atau yang di reserve, yang disimpan, dan ini berbicara tentang umat Tuhan. Seperti Bapak Ibu saudara-saudari ketahui bahwa penghakiman Tuhan atas Israel dan Yehuda terjadi karena ketidaksetiaan mereka. Ya, ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian dan mereka sudah hidup dengan baik, ya, mereka tidak lagi tergantung dari roti mana yang Tuhan kirimkan setiap hari di padang gurun selama 40 tahun, dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka menempati rumah mereka hidup dari bercocok tanam, dan mereka sangat diberkati karena itu janji Tuhan, engkau akan masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu, ya, tanah Kanaan, tanah yang sangat subur. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, Kanaan ini dari zaman dahulu atau tanah tempat bahkan bangsa Israel modern day hari ini itu tempat yang sangat strategik, ya, yang sangat strategis. Ya. Kenapa? Karena terletak di jalur perdagangan dunia pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan globe, ya, atau peta dunia, di tanah Kanaan itulah perlintasan perdagangan dari Asia menuju ke Mesir, menuju ke Eropa, menuju ke Timur Tengah, itu harus melewati Kanaan. Dan dari dulu
tanah ini selalu memiliki konflik, ya, dari zaman Perjanjian Lama sampai bahkan yang baru-baru ini terjadi dengan konflik Israel dan Palestina. Nah, tanah ini begitu subur, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mereka hidup dengan tidak kekurangan, mereka diberkati. Tetapi seringkali yang kita perhatikan di dalam Alkitab kita, setiap kali bangsa Israel mereka sudah diberkati, mereka hidup dengan nyaman, mereka tidak kekurangan makan dan minum, tetapi kemudian mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Ya, mereka beribadah kepada allah-allah lain. Mereka membelakangi Tuhan. Dan kemudian Nabi Yesaya yang hidup 800 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini menubuatkan, ya, nubuat atau prophecy, sesuatu yang akan terjadi kemudian. Dia mengatakan kalau kalian tidak bertobat, berbalik dari penyembahan berhala, maka Tuhan akan mendatangkan penghukuman. Ya, dan kita tahu Tuhan menggunakan bangsa-bangsa di sekitar Israel pada waktu itu untuk melaksanakan penghukuman dari Tuhan. Dan dalam teks kita ini, dan kita sudah pelajari minggu-minggu sebelumnya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mengikuti seri minggu pertama sampai kelima, bisa mengakses di kanal YouTube FV Nation Jogja untuk melihat minggu-minggu sebelumnya, sehingga saya tidak perlu mengulangi kembali ya di sini. Dan kita tahu kemudian bangsa Israel, karena ada 12 suku, terbagi menjadi 2. Wilayah utara disebut dengan Israel, ibu kotanya Samaria, dan bagian selatan disebut dengan Yehuda, yang kemudian nanti menjadi orang-orang Yahudi, yang dikenal dengan Yahudi, yang tradisi dan ibadah agamanya itu kita kenal dengan Judaisme, ya. Judaisme artinya mereka menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dalam Perjanjian Lama. Dan kita tahu bangsa Israel, kerajaan di utara, yang ibu kotanya Samaria, itu kemudian diinvasi oleh Asyur, ya, dan kemudian kerajaan selatan Yehuda, yang ibu kotanya Yerusalem, itu diinvasi oleh Babilonia, ya. Dan Yesaya sudah menubuatkan hal ini sebelum terjadi, bahwa kalau mereka berubah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghakimi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks sejarah penebusan, ya, pendeta Abraham Park, seorang pendeta dari Korea Selatan, Bapak Ibu bisa mengakses seminar, webinar, khotbahnya di YouTube. Ya, gampang sekali, saudara bisa memasukkan sejarahpenebusan.com, ya, sejarah penebusan dicari di YouTube. Di situ ada 6 seri khotbah tentang sejarah penebusan. Dan beliau mengatakan dalam salah satu webinar tersebut, beliau mengatakan, pendeta Abraham Park mengatakan bahwa bangsa-bangsa di sekitar Israel itu seperti pion-pion di atas papan caturnya Tuhan. Tuhan akan menggerakkan bangsa-bangsa itu, ya, di sekitar Israel, termasuk Israel, ya, untuk menggenapi rencananya, rencana penebusannya. Rencana penebusan ini tentu saja berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali untuk menebus setiap umat manusia. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita membaca Perjanjian Lama, Old Testament, dan kalau kita tidak memahami apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari baca, ingatlah baik-baik bahwa semua yang terjadi di dalam Perjanjian Lama itu kita bisa memahami kalau kita mengerti konteks besarnya, bahwa semua yang terjadi itu adalah atas kehendak
Yesaya 10 ya, bukan Yesaya 11. Jadi kalau saya salah ketik bukan Yesaya 11, Yesaya 10. Yesaya 10 di situ, mari kita baca, saya sudah siapkan di sini Yesaya 11 tapi Yesaya 10. Mari kita saya akan bacakan. Nah, di sini benar ya, yang di slide ini benar, Yesaya 10 ayat 20 sampai 25. Mohon maaf saya tidak menyediakan translasi berbahasa Inggris, jadi kalau Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Inggris bisa melihat sendiri Alkitabnya yang berbahasa Inggris. Ya, nah di situ dalam Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 25 dikatakan, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub. Ya, keturunan Yakub ini berbicara tentang Israel, 12 suku ya, anak-anaknya Yakub. Tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya. Yang mengalahkannya di sini Asyur, ya. Tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Ya. Suatu sisa akan kembali. Nah, kata sisa ini dalam bahasa Inggrisnya itu remnant, ya, yang tersisa. Jadi yang suatu sisa ini akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Ya. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Nah, kalau Bapak Ibu baca Tuhan, Tuhan, capital semua, huruf besar semua, itu mengacu kepada Yahweh, nama kudusnya Tuhan, Yahweh. Jadi ayat ini mengatakan sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, oleh Yahweh, ya, the Lord of hosts, Tuhan semesta alam, ya. Sebab itu ayat 24, beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur yang menginvasi mereka, yang menjajah mereka. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Ya, ayat 25, sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kita loncat ke Yesaya pasal 12 ayat 1, kita skip ayat 11-nya. Pada waktu itu, jadi waktu penghakiman Tuhan itu berhenti, ya, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya mengucapkan nubuatan ini setelah Tuhan menyatakan penilaian atas umatnya waktu itu. Karena seperti kita ketahui sebelumnya, mereka berjalan dalam kesombongan, mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, kemudian meskipun mereka datang beribadah kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain kehidupan mereka tidak mencerminkan ibadah itu. Mereka mendesak orang-orang miskin, mereka mengambil hak-hak anak yatim piatu, janda, mereka berbuat jahat, ya. Dengan kata lain, mereka tidak melakukan keadilan, mereka tidak adil secara sosial. Apa yang telah mereka lakukan. Nah, Yesaya mengucapkan nubuatan ini, dan betul kemudian bangsa Israel dan Yehuda, mereka diinvasi ya oleh bangsa di sekitarnya,
pernah diinvasi oleh Mesir, ya 430 tahun mereka hidup di Mesir, kemudian gantian lagi diinvasi oleh Asyur, dan mereka dijajah, bahkan mereka kemudian ditawan, dibawa ke pembuangan, ya. Dan ini terjadi digenapi nubuatan Yesaya. Tetapi bagian terakhir ini dikatakan bahwa ketika murkanya Tuhan surut, ya, Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Nah, untuk menghakimi Israel, Tuhan menggunakan bangsa yang berbeda, yaitu Asyur. Jadi seperti saya tadi katakan, Bapak Ibu, Tuhan bisa menggunakan bangsa-bangsa di sekitar Israel seperti papan catur di atas caturnya untuk digerakkan sesuai dengan kehendaknya agar rencananya yang terjadi. Nah, Tuhan memberikan disiplin kepada Israel, penghukuman kepada Israel karena mereka meninggalkan Tuhan. Demikian juga kebenarannya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Seringkali, banyak kali dalam kehidupan umat manusia, ketika kita berbalik meninggalkan Tuhan, ketika kita lebih percaya kepada hal-hal yang lain, lebih daripada percaya kepada Tuhan, maka seringkali yang terjadi atau hampir bisa dipastikan yang terjadi pasti Tuhan menggunakan setiap situasi, kondisi, keadaan di dalam kehidupan sekitar kita untuk membuat kita bisa berbalik kepada Dia. Nah, inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Waktu mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan menghakimi Israel dengan menggunakan bangsa yang berbeda, yaitu bangsa Asyur. Asyur ini letaknya di sebelah timur Kanaan, jadi di atas, ini termasuk dekat-dekat bangsa Babilonia, Persia. Ya, Tuhan menggunakan Asyur untuk menghukum Israel, untuk mendisiplin Israel, dan mereka dijajah, mereka dibawa ke pembuangan dengan tujuan agar supaya mereka berbalik kembali, bertobat kepada Tuhan. Ya. Nah, kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 10 ayat 15, tetapi masalahnya apa yang terjadi? Bangsa Asyur yang Tuhan pakai untuk menghukum bangsa Israel ini, ternyata juga mereka juga akan dihukum, akan dihakimi oleh Tuhan, karena bangsa Asyur ini merasa karena Tuhan memakai mereka, lalu hatinya juga menjadi sombong, hatinya menjadi pongah. Ya, itu direkam di Yesaya pasal 10 ayat 15 yang dikatakan bahwa, ya ini dia ya, Tuhan sendiri mengatakan kepada Asyur, di dalam Yesaya 10 ayat 15 dikatakan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya, seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya, ini narasi ya, ini perjanjian lama itu narasi itu cerita. Ya. Jadi di sini Asyur yang Tuhan pakai untuk menghakimi bangsa Israel itu menjadi sombong, menjadi pongah, ya, berbangga diri, dan kemudian mereka apa yang mereka lakukan, motivasi hati mereka bangsa Asyur, dan apa yang mereka lakukan melebihi kewenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menjadi tinggi hati, dan mereka juga tidak mau percaya berbalik kepada Tuhan. Nah, disinilah Yesaya menggambarkan bahwa Asyur itu pun yang dipakai sebagai tongkat hukuman, sebagai kapak atau sebagai gergaji. Masakan kapak atau gergaji ini atau tongkat ini menyombongkan dirinya seolah-olah merekalah yang mengendalikan orang yang menggunakan mereka. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya, settingnya demikian. Dan Tuhan berkata bahwa Asyur ini pun akan dihukum ya, karena kepongahan, karena kesombongan, karena kecongkakan, karena kesombongan mereka. Mereka merasa sudah dipakai oleh Tuhan untuk menghukum Israel, dan mereka berubah juga menjadi tinggi hati dan tidak
tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau berbalik juga kepada Tuhan. Nah, ketika penghukuman bangsa Israel ini selesai, Bapak Ibu, ya, Tuhan menunjukkan kesetiaannya dalam menjaga sisa Israel, atau yang kita sebut tadi the remnant, yang tersisa, yaitu umat yang diselamatkan untuk dirinya sendiri. Nah, hari ini kita akan melihat ada beberapa hal, ada 3 poin yang kita bisa pelajari ketika Tuhan menghakimi umatnya, ketika Tuhan mendisiplin umatnya, ketika Tuhan sama seperti Tuhan menggunakan bangsa-bangsa di sekitar Israel, bangsa Asyur, bangsa Mesir, bangsa Babilonia, Persia, untuk menghakimi Israel supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Kebenaran yang sama juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita meninggalkan Tuhan, ya, Tuhan bisa menggunakan apa saja di sekitar kehidupan kita. Bisa itu keluarga kita, bisa itu pekerjaan kita, bisa itu kesehatan kita, bisa itu keuangan kita, bisa hubungan-hubungan kita yang ada dalam sekitar kehidupan kita. Tuhan bisa menggunakan itu semua sebagai alat untuk menghakimi, untuk mendisiplin kita, sehingga kita bisa berbalik kepada Tuhan. Nah, ketika penghakiman ini terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, Tuhan itu setia di tengah-tengah pencobaan atau masalah yang kita alami. Ya. God is faithful in the midst of our trials. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengalami situasi yang buruk di dalam kehidupan kita, kita mengalami masalah ya dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dalam studi kita, dalam keuangan kita, dalam hubungan-hubungan kita, Tuhan itu setia. Di tengah-tengah setiap pergumulan, setiap cobaan, setiap tantangan, masalah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi. Ini kebenaran pertamanya yang kita bisa pelajari. Ya. Dalam Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 25 tadi dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Bapak Ibu harus ingat ya, sebelum Asyur ini menghukum bangsa Israel yang berubah setia, mereka sudah pernah dihukum oleh Mesir. 430 tahun mereka dijajah oleh Mesir, di Mesir. Ya. Jadi makanya di sini teksnya mengatakan seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Ya. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka, kehancuran orang-orang, dalam hal ini bangsa Asyur, yang Tuhan pakai untuk menghukum Israel. Ya. Nah, di dalam teks kita tadi ayat 22 dikatakan ada satu kalimat yang mengatakan Tuhan telah memastikan datangnya kebinasan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Ini agak susah dimengerti teksnya Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita bandingkan dari teks English Standard Version, ESV, di situ digunakan kalimat destruction is decreed, overflowing with righteousness. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, meskipun kehancuran, kebinasaan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan adakan, pendisiplinan, penghakiman, penghukuman yang Tuhan adakan kepada bangsa Israel waktu mereka berubah setia, di tengah-tengah penghukuman itu ada kebenaran Tuhan yang berlimpah-limpah dinyatakan. Jadi meskipun dihukum, tapi penghukuman itu, disiplin itu
adalah memiliki tujuan untuk kebaikan bagi yang dihukum. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari di sini sebagai orang tua, saya berikan persamaannya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari di sini menerapkan disiplin kepada anak-anak Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang tua, tentu saja Bapak Ibu tidak ingin menghancurkan anak Bapak Ibu, betul kan? Di dalam Alkitab juga dikatakan, disiplin anakmu, tapi janganlah engkau menginginkan kebinasaannya. Orang tua yang baik pasti akan mendisiplin anaknya. Ya, orang tua yang baik pasti, ya, disiplin itu lahir, melakukan disiplin lahir karena keluar dari kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ya, kita tahu Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak yang tidak disiplin akan tumbuh menjadi anak-anak yang liar, menjadi anak-anak yang tidak menghormati orang tua, tidak menghormati orang lain, anak-anak yang serampangan, sembrono, ya. Dan kita tahu sebagai orang tua, kalau mereka tidak disiplin, ya, kelakuan mereka, karakter mereka itu akan menghancurkan diri mereka sendiri. Karena orang tidak suka dengan mereka kalau kelakuannya seperti itu. Dalam pekerjaan juga mereka tidak akan dipakai oleh perusahaan kalau attitude, sikapnya, karakternya tidak baik. Setuju ya Bapak Ibu, saudara di sini yang punya anak, dan juga nanti yang akan punya anak, calon orang tua. Jadi sama juga demikian dengan Tuhan, di tengah-tengah ya kehancuran, destruction, ya di sini bahasa Indonesia kebinasaan, penghukuman tadi yang sudah Tuhan tetapkan, ya, tetapi penghukuman itu juga disertai dengan kebenaran Tuhan yang berlimpah-limpah. Karena maksud Tuhan bukan untuk menghancurkan bangsa Israel, tapi Tuhan menggunakan bangsa lain untuk menghukum Israel demi kebaikannya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya teringat suatu firman di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab Roma, pasal 8 ayat 28 yang kita semua tahu bunyinya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengasihi Tuhan, ketika kita mengalami pencobaan, tantangan, masalah, itu bukan berarti Tuhan tidak suka kepada kita, itu bukan berarti bahwa Tuhan ingin menghancurkan kita dengan masalah itu, tapi Tuhan menggunakan masalah itu untuk membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena Tuhan sanggup menggunakan segala sesuatu. Sama seperti Tuhan bisa menggunakan siapa saja, ya bangsa apa saja di sekitar umat Israel pada waktu itu. Ya, Tuhan bisa menggunakan bangsa siapa saja untuk menghukum bangsa Israel supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Kebenaran yang sama juga Tuhan bisa menggunakan pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, keuangan kita, hubungan-hubungan yang kita miliki sebagai alat, ya, untuk mendisiplin kita untuk berbalik kepada Dia. Tapi ingat, dalam murkanya itu, dalam disiplinnya itu Bapak Ibu, dalam penghakimannya itu, ya, dia melakukan itu karena keluar dari hati yang berbelas kasihan. Yesaya 54 ayat 8 mengatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Saya kasih stabilo, sesaat, sebentar saja. Ketika Tuhan mendisiplin kita, Dia pun nggak tega melihat kita. Ya, saya teringat ketika Tuhan Yesus disalib, Bapak Ibu, untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Bapa Allah memalingkan mukanya, Dia tidak bisa melihat anaknya yang menanggung dosa seluruh umat manusia. Kadang-kadang Bapak Ibu, saudara sekalian, saya teringat ketika anak-anak masih kecil dan kami mendisiplin anak-anak kami. Waktu kami mendisiplin, kami juga ikut menangis sebenarnya dalam hati. Ya. Karena juga sedih, tapi harus dilakukan. Ya.
Karena kalau tidak disiplin, itu akan menghancurkan mereka sendiri. Jadi ketika kita disiplin anak-anak kita, sama seperti ketika Tuhan mendisiplin, dia nggak tega sebenarnya melihat. Ya, di sini Yesaya menggambarkan, aku menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, dalam teks berbahasa Inggrisnya, everlasting love, ya, kasihnya yang abadi, aku telah mengasihani aku, firman Tuhan, penebusmu. Tuhan meyakinkan Israel bahwa amarahnya itu akan berakhir. Dan Asyur, alat yang dia gunakan untuk menghakimi bangsa Israel, yang tadi kita sudah lihat, Yesaya 10 ayat 15, itu pun akan menerima hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka juga. Karena bangsa Asyur ini berubah menjadi ponga juga, mentang-mentang dipakai oleh Tuhan, menghukum bangsa Israel, kemudian mereka juga tinggi hati, dan Tuhan juga menghukum mereka. Ya. Dia mengulurkan anugerahnya kepada umatnya, dengan menjaga hubungannya. Tuhan tetap menjaga hubungannya, hubungan kasihnya kepada kita, meskipun melalui cobaan dan kesengsaraan yang dihadapi oleh umatnya. Nah, kebenarannya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian juga terhadap kita yang hidup pada saat ini. Dalam kesetiaannya, Tuhan memelihara hubungannya dengan kita, bahkan saat kita menjalani cobaan hidup. Ya. Melalui semua yang kita alami, mungkin yang sedang kita alami, atau sudah pernah kita alami, atau mungkin nanti yang akan kita alami, Tuhan meyakinkan kita tentang kehadirannya dan kekuatannya. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terjadi adalah kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja ketika kita ada dalam masalah. Mata kita tertutup. Yang kita lihat cuma masalahnya. Karena mata kita tertutup dan yang kita lihat cuma masalahnya, seringkali kita bersungut-sungut, seringkali kita komplain, seringkali kita mengeluh atas hidup ini, atas masalah yang kita alami. Dan kita tidak bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan, bahwa Tuhan izinkan itu semua ya untuk membuat kita lebih baik lagi. Melalui semua yang kita alami, Tuhan sebenarnya meyakinkan kehadirannya, kekuatannya, penyertaannya. Tuhan akan membuat kita lebih baik setelah melalui tantangan, cobaan, masalah hidup yang kita alami, meskipun mungkin saat kita mengalaminya, kita tidak bisa melihatnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap tragedi yang terjadi pada umat manusia, biasanya tragedi itu membuat manusia lebih pintar, lebih wise, lebih bijaksana untuk mengatasi masalah itu. Saya berikan contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ke rumah sakit Bethesda ketika Jason Setiawan, anaknya Pak Anton itu ditabrak dan harus dioperasi. Saya mendoakan di rumah sakit Bethesda waktu itu, dan saya lihat rumah sakit itu sepi ya, tidak banyak orang yang sakit. Ya, kenapa? Karena lagi pandemi seperti yang saat ini kita lakukan, masih ada, membuat manusia kita lebih berhati-hati, lebih hidup bijaksana, lebih menjaga kesehatan, betul ya? Rajin cuci tangan, dari luar rumah harus mandi, ganti pakaian. Biasanya sebelum pandemi dari luar rumah langsung masuk kamar, tiduran dengan baju dari luar. Biasanya sebelum pandemi masuk rumah langsung pegang makanan, ya. Tapi pandemi ini membuat kita hidup lebih hygiene, lebih sehat. Cuci tangan, ganti baju, mandi dulu ya, sebelum beraktivitas, betul kan? Keluar pakai masker, menjaga jarak,
minum vitamin, makan sehat, jemuran, olahraga, ya kan, berusaha tidur cukup. Betul nggak Bapak Ibu? Karena hidup sehat, rumah sakitnya sepi. Ya, di sini ada Dokter Lina, ada dokter. Ya, rumah sakitnya sepi. Maksudnya tidak banyak orang sakit. Di tengah-tengah pandemi justru tidak banyak orang sakit. Kenapa? Karena situasi ini mengajarkan kita untuk menghargai hidup. Hidup lebih sehat, hidup lebih teratur, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, setiap kali tragedi terjadi pada umat manusia, ya, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan, hidup yang lebih baik. Ya, demikian juga setiap kali cobaan, tantangan yang kita alami, mari kita yakin dan percaya bahwa endingnya pasti untuk kebaikan kita. Nah, yang jadi masalah adalah suatu kita dalam masalah, kita nggak bisa lihat. Dan suatu kita dalam masalah, kita bisa menghakimi Tuhan, bahwa Tuhan tidak peduli sama kita, bahwa Tuhan jahat sama kita. Sama seperti anak ketika disiplin orang tuanya. Mungkin dalam hati anak pikiran, ini orang tuaku jahat kok aku dirotan. Ini orang tuaku jahat kok aku didisiplin, di-grounded, dan sebagainya. Anak itu nggak bisa mengerti pikiran orang tuanya ketika didisiplin. Kebenarannya sama juga Bapak Ibu. Kita, anak-anaknya Tuhan. Ketika kita lagi masalah, seringkali kita tidak mengerti jalan pikirannya Tuhan, dan bahkan mencap atau menjudge atau menghakimi bahwa Tuhan itu tidak baik kepada kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya bahwa dia Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, saudara, dan saya, kita bisa menyangkal diri kita. Betul ya? Kita bisa berjanji dan kita menyangkal janji kita. Kita bisa buat komitmen dan kita membatalkan komitmen kita sendiri. Betul ya, Bapak Ibu? Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Ketika dia mengatakan dia panjang sabar, penuh dengan belas kasihan dan kemurahan, tidak gampang marah, setia kepada beribu-ribu turunan. Tuhan tidak bisa menyangkal bahwa dia setia hanya karena ketidaksetiaan umat manusia. Dia tetap setia selama-lamanya. Ini dikatakan oleh 2 Timotius 2:13 tadi. Jika dia tidak setia, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi poin nomor 1 tadi, apa Bapak Ibu saudara sekalian, yang kita bisa pelajari? Poin nomor 1, bahwa Tuhan itu setia di tengah-tengah pencobaan yang kita alami. Yang kedua, kita bisa pelajari setiap kali tragedi, masalah datang dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar bahwa Tuhan itu dapat dipercaya di atas segalanya. God is trustworthy above all. Tuhan dapat diandalkan, Tuhan dapat dipercaya di atas segalanya. Teks kita tadi di ayat 20, Nabi saya tadi mengatakan, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan, Yahweh, yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Dalam teks English Standard Version, tetap setia diterjemahkan in truth, dalam kebenaran. Tuhan tetap dalam kebenarannya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika bangsa Israel diinvasi oleh Asyur, dijajah, dan mereka dibawa ke pembuangan ke Babilonia, Babel, ya. Di situ ada yang Tuhan sisakan. Jadi tidak semua dibinasakan. Ada yang Tuhan sisakan. Dan yang tersisa ini kemudian akan kembali ke Yerusalem. Kita tahu ya, waktu kita baca kitab Esra,
kita baca kitab Nehemia, itulah orang-orang tersisa itu kembali ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, waktu saya belajar, tadi saya sebutkan sejarah penebusan tadi ya, dari pendeta Abraham Park. Selama ini pengertian saya ketika saya membaca teks bangsa Israel di Babilonia itu saya menganggap kayak penghukuman Tuhan. Memang Tuhan menghukum. Tapi di balik penghukuman itu sebenarnya itu adalah pemeliharaan Tuhan sebenarnya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika genap waktunya 70 tahun ya, ketika Daniel membaca, kalau Bapak Ibu baca kitab Daniel, Daniel membaca kitab Yeremia pada waktu itu, dan dia dapatkan, waktu dia baca, itu sudah 68 tahun mereka di Babilonia, dan ada firman teks dari Yeremia yang sudah menubuatkan juga bahwa tahun ke-70 engkau akan kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Waktu Daniel baca itu, dia baca waktu itu sudah 68 tahun, 2 tahun lagi, dan dia mempersiapkan dirinya. Dan disitulah kita baca Esra, kita baca Nehemia, janji itu digenapi ketika Raja Babilonia, Persia, berkuasa, Raja Kores berkuasa. Tuhan menggunakan Raja Kores ini, hatinya berubah, dan dia mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan. Bahkan kita tahu ya, di Esra, di Nehemia, Kores bahkan buat surat agar waktu Nehemia pulang, setiap bupati harus mendukung dia, kasih materi, kasih kayu, dilindungi, dan seterusnya supaya bait suci, tembok Yerusalem bisa dibangun kembali. Kayak ini amazing ya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Musuh-musuh Bapak Ibu Tuhan pakai untuk memberkati Bapak Ibu. Kira-kira kayak itulah. Ya. Persia yang dipakai untuk menghukum Israel, justru Tuhan pakai zamannya Raja Kores ya, untuk mengizinkan bangsa Israel pulang. Bahkan disupport secara materi keuangan untuk bait suci dan tembok Yerusalem dibangun. Luar biasa ya, pemeliharaan Tuhan. Nah demikian juga Bapak-Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya sewaktu kita mengalami masalah, di balik masalah itu sebenarnya pemeliharaan Tuhan tetap ada. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, saya yakin pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita semuanya. Sebelum Tuhan menghakimi umatnya, orang Israel ini mengandalkan kepercayaan mereka, rasa aman mereka kepada orang lain. Ya. Tetapi melalui masalah, Tuhan ingin agar kita percaya. Tuhan ingin, tadi teks kita mengatakan mereka tidak lagi bersandar kepada bangsa yang menjajahnya, tapi hanya bersandar kepada Tuhan saja. Keinginan Tuhan agar kita percaya dan hanya bergantung padanya melebihi segala sesuatu yang kita bisa andalkan. Ada saat-saat di mana Tuhan harus mengambil dan menyingkirkan hal-hal yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya andalkan untuk menggantikannya dengan percaya pada dirinya. Itu bisa kita andalkan pekerjaan kita, itu kita bisa andalkan income-nya kita, salary-nya kita, gajinya kita, itu kita bisa andalkan usaha kita bisa andalkan orang lain. Ya. Tetapi poin kedua yang kita bisa belajar dari cerita ini, dari narasi ini, yang kita refleksikan dalam kehidupan kita hari ini, Tuhan mau bahwa kita hanya percaya kepada Dia. Ya. Tuhan mau hanya Dia yang kita bisa andalkan, yang kita bisa percaya. Tuhanlah satu-satunya fondasi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang harusnya tidak bisa digantikan oleh siapapun dan apapun. Apakah itu harta kita, apakah itu karir kita, apakah itu profesi kita, apakah itu usaha kita, income kita, properti kita, dan seterusnya, atau bisa orang lain.
orang tua kita, sahabat kita, dan seterusnya. Tuhan mau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Poin yang ketiga, ya. Kalau tadi poin pertama apa Bapak Ibu? Kita bisa belajar, Tuhan setia di tengah-tengah pencobaan kita. Terus poin yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Bahwa dia bisa dipercaya di atas segalanya. Tuhan bisa diandalkan di atas segalanya. Nah, poin yang ketiga, Tuhan adalah pembebas dan penghibur utama kita. God is our ultimate deliverer and comforter. Tuhan adalah pembebas dan penghibur kita semuanya. Yesaya 12 ayat 1 teks kita tadi, yang Yesaya 12 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut. Dan engkau menghibur aku. Menghibur ini memberikan comfort. Ya, sama seperti seorang orang tua yang sudah mendisiplin anaknya, ya setelah Bapak Ibu mendisiplin, apa yang kita lakukan? Biasanya kita peluk anak kita hug, kita peluk kembali, ya, dan kita rekonsiliasi, hubungannya dipulihkan kembali. Ya, demikian juga setelah murka Tuhan surut, ya, dikatakan maka engkau menghibur aku. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, itu demi tujuan Tuhan yang lebih besar lagi. Bukan hanya tentang diri kita, Bapak Ibu. Tuhan izinkan masalah dan kita belajar dari masalah. Agar tujuannya itu tercapai dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada rencana yang lebih besar. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk masalah kita selesai, tapi ada kerangka yang lebih besar Bapak Ibu, bahwa Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya untuk kebaikan kita, bukan hanya untuk kebaikan kita saja, tapi juga untuk kebaikan banyak orang. Banyak orang akan diberkati, banyak orang akan mendapatkan manfaat dari kehidupan kita yang berubah, yang kehidupan kita yang diubahkan. Ya, ketika Yusuf di penjara, ketika Yusuf dimasukkan dalam sumur, ketika Yusuf di penjara, Bapak Ibu bisa lihat ya, kira-kira apa pikiran Yusuf? Wah, saya ini di penjara, bukankah saya dapat mimpi bahwa 11 berkas akan menyembah saya dan bulan bintang matahari akan menyembah saya. Bukannya Yusuf semakin dekat dengan mimpinya, tapi rasanya semakin jauh. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ending ceritanya kita tahu. Ya, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, ketika saudara-saudaranya minta maaf pada Yusuf, Yusuf bilang begini, tidak apa-apa, Tuhan izinkan semuanya itu terjadi untuk tujuan memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bukan hanya satu bangsa, ya, bahkan dua bangsa. Yusuf menyelamatkan Mesir dari kelaparan, dan Yusuf juga menyelamatkan Israel. Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya Yusuf tidak ada di Mesir, dua bangsa akan binasa. Mesir karena kelaparan, termasuk Israel tidak akan ada. Karena kita tahu ceritanya. Justru karena Yusuf di Mesir, maka Yakub dan keturunannya mengungsi. Waktu itu mereka cuma 70 orang. 430 tahun kemudian mereka menjadi jutaan orang waktu keluar dari Mesir. Yusuf mengatakan, semuanya Tuhan izinkan untuk memelihara hidup dua bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya kita akan melihat, ketika kita bisa belajar dari setiap problema hidup yang Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya alami, tujuannya adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi tujuannya lebih besar lagi. Melampaui hidup kita dan masalah kita sendiri, agar nama Tuhan dipermuliakan. Nubuat Yesaya meyakinkan orang Israel bahwa Tuhan akan meninggalkan sisa
atau yang diselamatkan tadi, yang sisa, the remnant tadi. Dan mereka pada akhirnya akan berterima kasih kepada Tuhan karena Ia telah memalingkan amarahnya dan memberi penghiburan kepada mereka. Saat kita menjalani tantangan dalam hidup, kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas kedaulatannya, atas kasih-Nya yang membentuk karakter kita. Tuhan menarik kita untuk mendekat kepadanya, dan supaya kita hanya percaya kepada Dia, dan kita bisa diyakinkan bahwa Tuhanlah pembebas kita, bahwa Tuhanlah yang akan menghibur kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita pikirkan. Saya akan menutup khotbah ini dengan 1-2 cerita, Bapak Ibu. Di sini siapa yang pernah menggunakan Google Maps dan Bapak Ibu justru tersesat karena menggunakan Google Maps? Saya juga pernah ya. Karena Google Maps itu kan dia memberikan jalan terpendek ya, the shortest ya. Nah, kadang-kadang jalan terpendek yang dia berikan itu nggak bisa dilewati oleh mobil ya, bahkan oleh sepeda motor sekalipun. Nah, ini ada satu kejadian di tahun 2019 di Colorado, Amerika Serikat. Ini bukan tersesat pribadi, ini tersesatnya berjamaah. Ratusan mobil itu terjebak di jalan yang berlumpur karena mengandalkan Google Maps. Ya, ini true story Bapak Ibu, saudara sekalian. Banyak cerita-cerita lain kita bisa tahu ya, dan kita juga mengalaminya. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Saya memberikan analogi yang satu lagi ya. Ini adalah gambar kapal di tengah samudra raya yang tertutup kabut. Ya. Seorang nakoda, dia pasti, kalau ini bukan Google Maps ya, dia pakai kompas. Ya. Sekarang mungkin ada kompas digital, tapi ini kompas yang konvensional. Seorang nakoda, meskipun kabut di sekitarnya, dia tidak perlu khawatir. Karena sepanjang dia mengacu kepada kompas, dia akan terhindar. Ya, kalau sekarang lebih canggih ya, ada satelit yang bisa mendeteksi ada kapal lain di sekitarnya mungkin, ya, atau kalau di pesawat terbang ada sistem yang bisa menunjukkan ada pesawat lain dekatnya atau mungkin ada bahaya dan seterusnya. Demikian juga kebenarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita dalam masalah, seringkali yang kita lihat kan kabutnya. Seringkali yang kita lihat masalahnya. Tapi dari khotbah ini kita bisa belajar. Di tengah-tengah penghakiman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, Tuhan ingin meyakinkan mereka bahwa Dia tetap ada. Dia tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Sama juga di tengah-tengah bagi nakoda kapal ini, di tengah-tengah kabut dia tidak bisa lihat sekelilingnya. Sepanjang dia mengandalkan kompas, arah yang benar, dia pasti akan selamat. Demikian juga kebenarannya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita semuanya. Mungkin yang kita lihat cuma masalahnya ketika masalah terjadi. Tapi sepanjang Bapak Ibu Saudara-saudari mengikuti kompasnya Tuhan, yaitu firman Tuhan tertulis, Alkitab yang kita miliki. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita pelajari, dan yang kita lakukan. Itulah kompas kita, direction yang benar. Itulah petunjuk Tuhan yang mengatakan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami umat-Mu belajar untuk tetap mempercayai Engkau bahwa Engkau Tuhan yang tidak membuat kami tersesat dengan tujuan untuk membuat kami hancur dan binasa. Tapi Engkau Tuhan di tengah-tengah
masalah yang kami alami, Engkau Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap percaya, bersandar, dan mengandalkan Engkau saja. Biar kami memperoleh yakin dan percaya dalam hati dan pikiran kami, bahwa Engkau Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah problema yang kami alami, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, baik dalam kehidupan berumah tangga, keluarga kami, maupun dalam pekerjaan kami, apakah dalam kesehatan kami, suatu kami lagi sakit, atau dalam keuangan kami ketika kami lagi kesulitan secara keuangan, kesulitan secara usaha, secara bisnis. Ketika kami dalam masalah karena hubungan-hubungan yang kami alami dalam kehidupan ini. Apakah itu hubungan pertemanan, hubungan kolega, kekerabatan atau keluarga yang tidak berjalan seperti sebagaimana mestinya. Biar semua ini membuat kami sadar bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan Engkau sanggup menggunakan semua yang ada di sekitar kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kami dan untuk tujuan yang lebih besar lagi, yang lebih mulia lagi, agar banyak orang diberkati melalui kehidupan kami. Agar banyak orang diberkati melalui hidup kami, talenta kami, pekerjaan kami, keluarga kami, keberadaan kami, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa pada setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di ruang Zoom ini maupun yang menyaksikan lewat tayangan kanal YouTube nanti. Di tengah-tengah masalah, biarlah kami tidak salah menghakimi Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang tidak baik, tapi Engkau Tuhan yang baik. Di tengah-tengah masalah, kami percaya pada janji firman-Mu Tuhan, yang menjadi seperti kompas, yang tidak akan membuat kami tersesat, tapi akan menyelamatkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua yang percaya, mengamini ini, mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.